Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku. Jadi kali ini aku mau bahas tentang kenapa sih seseorang itu terlalu menderita dalam hidupnya. Judul ini aku petik ketika semalam aku merasa aku di tahap yang sedih banget dalam kehidupan, yang aku tuh kayak kurang bersyukur, dan pada akhirnya aku menemukan banyak banget sebab-sebab seseorang itu bisa merasa sedih atau menderita berkepanjangan. Sebelum aku bahas, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ternyata yang pertama itu, seseorang yang paling menderita adalah seseorang yang gak bisa berdamai dengan masa lalu. Mungkin seseorang ini merasa bahwa masa lalunya itu masa lalu yang sangat kelam, yang sangat menyakitkan, sehingga dia mempengaruhi kepada masa sekarang, dan mungkin dia berpikir dia akan hancur di masa depan karena masa lalunya. Seriously, sesuatu yang sudah berlalu itu gak akan pernah bisa kita ubah, tapi kita bisa untuk merencanakan sesuatu di masa yang akan datang. Mungkin dulunya kita sesuatu yang kurang baik, atau ada sesuatu hal yang terjadi pada kita, tapi kita bisa memperbaiki untuk lebih introspeksi diri, untuk lebih berkembang untuk di masa yang akan datang. Jangan jadikan masa lalu sebagai sebab untuk kamu hancurnya di masa yang akan datang. Kedua itu, seorang paling menderita adalah seseorang yang lebih menuntut keinginan daripada kebutuhan. Keinginan itu bersifat sesuatu yang gak ada batasan. Kita menginginkan ini, kita menginginkan itu, sedangkan kebutuhan ada sesuatu yang benar-benar kita butuhkan dan itu terbatas. Guys, lebih baik kita prioritaskan kebutuhan kita daripada kita memprioritaskan keinginan kita. Itu akan menyiksa kita, akan lebih membuat kita lebih menderita, karena kita gak sanggup, tapi kita menginginkannya, tapi kita menjadikannya sebagai target hidup kita. Lebih baik gak sih hidup semampu kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu akan lebih membuat kita bersyukur dan merasa tidak terlalu berpikiran atau menderita. Juga yang ketiga, orang yang memiliki penyakit penderitaan itu adalah ketika seseorang memiliki penyakit hati. Ternyata hati itu punya penyakit, guys. Penyakitnya itu dendam, iri, dan bahkan tidak ikhlas dengan sesuatu. Cara mengatasinya cukup sangatlah mudah. Introspeksi diri, berubah menjadi yang lebih baik, dan dekatkan diri kamu kepada Sang Penyembah, Sang Pencipta kamu. Itu akan lebih membuat kamu lebih tenang dan merasa untuk lebih ridha dengan apapun yang terjadi, dan penyakit itu akan semakin hari semakin hilang. Yang terakhir, aku menemukan satu dakwah dari Ustadz Dennis Lim yang mengatakan seorang yang paling menderita itu adalah seseorang yang terlalu cinta dengan dunia dan seseorang yang tujuan hidupnya itu belum Allah. Seriously, yang terlalu cinta dengan dunia memang sangat menderita sih. Kayak dia menjadikan dunia itu sebagai rumah abadinya. Ternyata enggak. Kita akan mengakhiri hidup kita, dan pastinya pada suatu saat nanti kita akan mengakhiri hidup kita. Itu memang benar 100% akan terjadi. Gak ada orang yang gak meninggal. Jadi jangan terlalu cinta sih dengan dunia, tapi lebih fokus untuk mencari bekal ketika kita setelah mati. Dan penderitaan dari yang kedua yaitu penderitaan kedua yaitu tujuan hidupnya belum Allah. Kayak kita menginginkan atau melakukan sesuatu itu, kita memiliki niat dan tujuan kita apa. Kayak kita ingin membahagiakan seseorang. Pastinya kalau kamu tujuan hidupnya belum Allah, pastinya 100.000 sepenuhnya kamu akan merasa kecewa dan dipatahkan dengan harapan kamu. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggantungkan atau menjadikan niat kita karena Allah, pastinya kita akan sangat kecewa. Kayak kita berusaha nih cari rezeki, kita berharap kita itu dapat rezeki, tujuannya itu dapat rezeki, tapi kalau enggak, pastinya kita akan kecewa. Coba kalau kita niatkan, aku mencari rezeki karena Allah, dan jika Allah enggak memberikan rezeki, kita enggak akan kecewa, karena tujuan kita ialah
Allah. Jadi guys, menurut aku itulah sebab seseorang itu bisa menderita terlalu berkepanjangan. Tapi ini tidak relate dengan mungkin perbedaan pendapat dengan orang-orang lain. Teman-teman bisa untuk komen, kita jadikan di sini sebagai showroom untuk kita saling belajar, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.